Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM, kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, kepada yang terhormat Ibu Siti Maryam MPD selaku dosen pembimbing satu saya, kepada yang terhormat Bapak Attar Zaif Zairozi selaku dosen pembimbing dua saya. Dan tak lupa pula saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat dan perantara barokahnya guru dan orang tua, saya bisa menempuh ujian akhir kuliah, yakni seminar proposal yang akan saya sampaikan pada materi dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education dan Numeric Head Together terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang pertama yaitu pembahasan. Pembahasan membahas tentang ada 3 pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Untuk pendahuluan, di latar belakang A, pendidikan merupakan suatu hal penting bagi manusia. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, dan tersusun untuk membentuk suasana belajar guna mendapat suatu pengetahuan baru. Pendidikan adalah bidang yang menitik beratkan kegiatannya pada proses belajar mengajar atau transfer ilmu. Pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan mampu bersaing di era globalisasi. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa fungsi dari sistem pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan juga mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung tujuan semuanya itu, pendidikan tersebut, pembelajaran di sekolah perlu memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dari yang sederhana sampai yang tinggi,
termasuk yang kemampuannya berpikir kreatif. Oke, untuk yang B yaitu batasan masalah. Batasan masalah itu ada dua. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran khususnya pada materi metrik. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 11 semester genap. Itu di batasan masalah. Sedangkan yang C di rumusan masalah itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang kedua, di rumusan masalah, bagaimana pengaruh model pembelajaran NHT atau Numeric Head Together terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan pengaruh antara model pembelajaran RME dan NHT terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Jadi ada 3 rumusan masalah. Dan untuk tujuan masalah juga ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui apakah penggunaan RME atau Realistic Mathematics Education dapat membantu kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika. Dan yang kedua, di tujuan masalah itu menunjukkan potensi peningkatan kemampuan kreatif siswa melalui penerapan model pembelajaran NHT atau Numeric Head Together. Dan yang ketiga, sejauh mana penerapan model pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education dan NHT Numeric Head Together dapat meningkatkan kemampuan kreatif siswa dilakukan. Jadi ada 3 tujuan masalah dan juga rumusan masalah pun ada 3. Dan yang E itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini saya cantumkan ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Apa sih manfaat teoritis? Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi itu manfaat teoritis. Harus ada hubungannya dengan pendidikan, pengetahuan, dan wawasan. Dan juga salah satunya adalah pengetahuan tentang strategi, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Itu di manfaat teoritis. Dan yang kedua itu manfaat praktis. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Untuk peneliti, di manfaat praktis itu dibagi ada macam-macamnya. Yang pertama itu manfaat praktis untuk peneliti. Jadi dibagikan untuk peneliti. Untuk peneliti itu memberikan informasi mengenai bagaimana kemampuan kreatif siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education dan NHT Numeric Head Together. Itu untuk peneliti. Jadi memberikan informasi dan juga mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang kedua untuk siswa. Untuk siswa ini adanya penggunaan pembelajaran RME Realistic Mathematics Education dengan model pembelajaran NHT Numeric Head Together selama penelitian akan memberi pengalaman dan mendorong siswa terlibat aktif dalam pembelajaran agar terbiasa melakukan kegiatan dalam berpikir kreatif dan memecahkan masalah matematika. Itu untuk siswa. Jadi kita penggunaannya itu dengan
RME dan NHT selama pendidikan itu memberi pengalaman baru, mendorong siswa terlibat aktif. Jadi kita bisa mengetahui mana siswa yang aktif dan juga dalam model pembelajaran RME dan NHT. Oke, dan yang ketiga itu untuk sekolah. Untuk sekolah ini diharapkan hasil penelitian ini memberi alternatif baru bagi pembelajaran matematika untuk dikembangkan agar menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya dan dapat menjadi kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi di sekolah, untuk sekolah itu diharapkan hasil penelitian yang lebih baik itu untuk sekolah. Dan yang keempat itu untuk guru. Untuk guru itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan memotivasi guru dalam melakukan pembelajaran yang sejenis untuk materi pembelajaran lainnya. Jadi untuk guru itu ketika meneliti diharapkan bisa memberikan informasi, terus meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, bisa memotivasi guru dalam metode pembelajarannya. Dan yang terakhir itu untuk perguruan tinggi. Diharapkan hasil penelitian ini di perguruan tinggi memberikan suatu konteks yang lebih luas terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari model pembelajaran RME Realistic Mathematics Education dan NHT Namrit Head Together. Jadi untuk perguruan tinggi itu diharapkan bagi peneliti memberikan suatu konteks. Konteks itu ya berupa pengetahuan ataupun pengalaman itu. Jadi pada perguruan tinggi. Dan untuk yang F yaitu kajian penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menganalisis pengaruh model pembelajaran RME Realistic Mathematics Education and Namrit Head Together NHT terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa di SMA Irsyadul Muftadiin. Karena belum ada peneliti lainnya yang melakukan penelitian mengenai model pembelajaran RME dan NHT di SMA Irsyadul Muftadiin. Jadi penelitian ini akan fokus pada siswa SMA, yaitu mengenai pengaruh model pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan model pembelajaran RME dan juga NHT. Jadi pada kajian penelitian terdahulu itu menggunakan model pembelajaran RME dan juga NHT. Dan untuk kajian teori yang pertama itu model pembelajaran adalah suatu panduan atau rencana yang digunakan untuk merancang pembelajaran di kelas. Itu di kajian teori yang pertama. Dan di kajian teori yang kedua, Realistic Mathematics Education RME adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa. Dan yang ketiga, Namrit Head Together NHT adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural. Jadi NHT itu
model pembelajaran yang kooperatif struktural. Dan yang keempat, kemampuan berpikir kreatif atau sering disebut sebagai kreativitas merupakan sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu sebagai daya dorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi ada 4 kajian teori. Dan untuk yang B itu kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini ada yang namanya proses pembelajaran. Dalam kerangka berpikir itu ada proses pembelajaran dan juga ada panah yang diarahkan dalam proses pembelajaran. Ada 2 panah, dan di panah yang kedua tersebut ada yang penerapan pembelajaran matematika realistik dengan model NHT, kelas eksperimen. Dan untuk panah yang satunya itu penerapan pembelajaran exposito, yaitu kelas kontrol. Dan ada kemampuan berpikir kreatif, panah yang ke bawah, dan juga terdapat pengaruh terhadap pembelajaran matematika realistik dengan model NHT terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dan materi metrik. Itu dalam kerangka berpikir. Yang C untuk hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu ada H0, ada HA, ada HA1. H0-nya dalam hipotesis penelitian itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran matematika realistik dan model NHT terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11. HA, di hipotesis penelitian terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran matematika realistik dan model NHT terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11. Dan HA1-nya terdapat pengaruh model pembelajaran RME Realistic Mathematics Education dan NHT Read Head Together terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Itu dalam hipotesis penelitiannya, yaitu ada H0, HA dan juga HA1. Untuk metode penelitiannya, metode penelitian itu A. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama, ada variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Jadi pada penelitian ini variabel bebas adalah variabel bebas pembelajaran realistik Mathematics Education RME dan pembelajaran kooperatif tipe NHT Read Head Together. Itu yang variabel bebas. Dan yang kedua itu variabel terikat. Apa variabel terikat? Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif siswa. Jadi ada yang pendekatan dan jenis penelitiannya. Dan untuk yang B, populasi dan sampel penelitian.
Populasi dan sampel penelitian, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah populasi yang digunakan peserta didik kelas 11 SMA Irsyadul Mubtadiin di Jurang Jeru Gading yang memiliki jumlah sebanyak 21 peserta didik. Sampel adalah subset daripada populasi yang mencakup beberapa anggota populasi. Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam mengambil sampel yang berguna untuk menentukan sampel yang digunakan pada penelitian. Itu ada dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak, sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel secara tidak acak dan diberikan peluang yang sama untuk menjadi sampel. Yang C itu teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam teknik dan instrumen pengumpulan data itu, yang pertama observasi, dan yang kedua metode dokumentasi, dan yang ketiga metode tes. Dan yang D itu validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam proses validasi instrumen tes esai terkait kemampuan berpikir kreatif siswa divalidasi melalui penilaian dari ahli terkait instrumen tersebut, sedangkan proses pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Cronbach-Alpha dengan tujuan untuk mengetahui keandalan dari instrumen tersebut. Oke, dan yang E yaitu teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov berbantuan SPSS versi 22. Pemilihan jenis uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini dikarenakan memiliki kelebihan tidak timbul banyak persepsi antar pengamat, dan uji Kolmogorov-Smirnov terbilang sederhana. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ana Al-Fakir akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.